Oke, Bapak Ibu, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, kemudahan untuk menuntut ilmu. Semoga menjadi ladang amal ibadah kita semua. Salawat dan salam juga kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mau menjelaskan terkait manova satu jalan dan manova satu jalan dengan 2Y dan manova satu jalan dengan 3Y ya. Oke, karena mau direkam ini nanti jadi video pembelajaran ya, ceritanya saya mau share ke kelas lain. Bapak Ibu tolong off cam dulu sampai saya selesai menjelaskan. Sudah saya rekam, Bun. Iya, off cam dulu semuanya teman-teman. Oke, Bu Dokter ya? Ya, Kita off cam maksudnya? iya off cam semua dulu. Siap. Up. Iya Pak. Bentar, saya cari filenya dulu. Caca, bentar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan off cam dulu semuanya. Saya mau menjelaskan manova satu jalan ya. Oke, semuanya bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah manova ya. Jadi ciri khas manova itu Bapak Ibu ada dua variabel terikat. Nah, variabel bebasnya satu satu ya. Jadi disebutnya manova satu jalan. Ini. Kalau variabel bebasnya dua, itu manova dua jalan ya. Jadi kalau variabel bebasnya satu, itu manova satu jalan. Nah, manova itu adalah perluasan dari ANOVA, ya, mirip ANOVA. Jadi teman-teman kalau bisa membaca interpretasi hasil dari istilahnya ANOVA yang kemarin, ya 2x2 atau yang 3x2 atau ANOVA satu jalan, itu insya Allah yang MANOVA juga gampang ya. Jadi ini untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok pada beberapa variabel dependen. Jadi variabel dependennya lebih dari satu, minimal dua, ya, boleh tiga, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Jadi Y-nya tuh lebih dari dua. Makanya nanti yang dibandingkan ratanya ratanya itu dua dua Y ya, dua Y atau lebih. Kalau ANAVA kan satu Y. ANAVA satu jalan, dua jalan, semuanya satu Y. Nah, ini MANOVA, jadi mau menentukan apakah rata-rata kelompok variabel dependen berbeda secara signifikan satu sama lain. Misalnya judulnya ini Bapak Ibu, pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan penalaran Y1, pengetahuan konsep Y2. Jadi di sini ciri khasnya tuh Y-nya ada dua, ya, minimal dua. X-nya satu. Kalau tesis, X-nya satu. Tapi kalau disertasi, itu X-nya dua. Jadi judulnya pengaruh model pembelajaran X terhadap kemampuan penalaran Y1 dan penguasaan konsep matematika Y2. Jadi di sini Bapak Ibu ada tiga variabel, yaitu satu variabel bebas, tambahkan di sini ya, satu variabel bebas yang dekat judul ini ya,
bebas, dan 2 variabel terikat. Gitu. Nah, variabel bebasnya apa? Model pembelajaran nih, X-nya. Kita simbolkan A ya untuk mempermudah. Kemudian variabel bebasnya ada dua kategori ya. Jadi ada 2 kategori di sini. Jadi ada model pembelajaran start A1, ya sama ya kayak di ANAFA. Jadi ada simbolnya, lambangnya supaya mempermudah. Pengaruh pembelajaran Jigsaw A2. Nah, ini saya dulu. Nah, Y-nya itu ada 2. Y1 kemampuan penalaran, Y2-nya penguasaan konsep matematika. Nah, uji hipotesisnya yang paling sederhana tuh ini. Ya, pakai kata pengaruh. Nah, teman-teman kalau di tesis, yang dulu kita belajar, yang kemarin-kemarin kita belajar ANAFA 2 jalan juga, untuk hipotesis utamanya, ada yang pakai kata pengaruh ya. Pengaruh A terhadap Y. Ya, walaupun kata pengaruh sebenarnya intinya perbedaan Y antara A1 dan A2 gitu. Nah, sama juga dengan MANOVA di sini ada yang pakai kata pengaruh, ada yang pakai kata perbedaan. Ya. Jadi bunyi hipotesisnya ini yang pertama. Terdapat pengaruh A secara simultan terhadap Y1 dan Y2. Kemudian yang kedua pengaruh A terhadap Y1, pengaruh A terhadap Y2 gitu. Itu 3 hipotesis saja kalau untuk MANOVA 1 jalan dengan 2Y dan apa namanya 2A. Jadi kategori A-nya ada 2. Tapi variabelnya tetap 1 ya, A-nya itu. Maksud dari ini, dengan kata lain nih, selain ini bunyi hipotesisnya, berarti terdapat perbedaan Y1 dan Y2 secara simultan ya berdasarkan A atau ditinjau dari A gitu. Atau bisa juga yang nomor 1 ini, nama lainnya, bunyi hipotesis lainnya, terdapat perbedaan Y1 dan Y2 ya di antara A1 dan A2 secara simultan gitu. Nah, kalau yang ini maksudnya apa? Nah, berarti terdapat perbedaan Y1 di antara A1 dan A2. Yang ini terdapat perbedaan Y2 di antara A1 dan A2 gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah MANOVA, Y-nya lebih dari 1. Jadi ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi terdapat perbedaan Y1 dan Y2 berdasarkan A atau ditinjau dari A atau antara A1 dan A2. Kemudian yang kedua terdapat perbedaan Y1 antara A1 dan A2, terdapat perbedaan Y2 di antara A1 dan A2. Desain penelitian seperti ini, teman-teman ya. Ini saya adopt dari buku aplikasi komputer di Unindra, tapi saya modif supaya lebih paham. Jadi di aplikasi komputer itu lengkap, ada deskriptifnya, ada uji prasyarat, tapi saya rangkum yang hipotesisnya dulu aja. Jadi teman-teman tahu bahwa statistik kuantitatif ini adalah untuk menguji hipotesis ya. Jadi teman-teman paham bedanya uji hipotesis pakai uji T, pakai ANAFA gitu ya. ANAFA 1 jalan, 2 jalan gitu. 2 kali 2, 3 kali 2, dan ANAFA 1 jalan. Begitu juga sebenarnya dengan uji hipotesis regresi, uji hipotesis analisis jalur gitu. Nah, teman-teman, di sini ada model pembelajaran ya. Jadi tadi judulnya adalah pengaruh model pembelajaran terhadap Y1 dan Y2. Jadi, dan A-nya itu model pembelajarannya ada 2 kelompok, yang satu start dan satu jigsaw. Startnya A1, jigsaw-nya adalah A2. Nah, jadi memakai 2 kelompok dengan 2 model pembelajaran yang berbeda. Masing-masing kelompok setelah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tersebut, kemudian dikasih tes, yaitu Y1 dan Y2 masing-masing. Jadi setiap kelompok punya 2 skor Y1 dan Y2. Y1-nya adalah kemampuan penalaran, Y2-nya adalah pengetahuan konsep matematika. Nah, oleh karena itu nanti ada skor A1 Y1, A1 Y2. Berarti skor ini kemampuan penalaran untuk start, skor pengetahuan konsep matematika untuk start. Kalau yang ini
eh berarti kemampuan penalaran untuk kelompok jigsaw, ini pengetahuan konsep matematika untuk kelompok jigsaw, gitu ya. Nah, nanti berarti tadi ya, A1Y1, A1Y2, A2Y1, A2Y2 ada di sini. Gitu. Nah, ini datanya teman-teman, berarti tadi ada 4 kelompok data ya. Ini, ini 4. Nah, ini skornya. Ini nomor, ini skor dari masing-masing kelompok. Kemudian teman-teman memasukkan ke data SPSS-nya ini. 1. Jadi 1 itu berarti kelompok start. Ya, kalau yang 2 nih berarti kelompok apa tadi? Apa tadi ya? Start Jigsaw. jigsaw, ya. Jigsaw, ya. Betul. Jadi kelompok start dan kelompok jigsaw. Semua diurutin ke bawah sampai 80. Ya. Nah, seperti ini SPSS-nya. Jadi teman-teman nanti kuis itu tidak ada olah data SPSS. Jadi saya hanya kasih output SPSS saja. Nanti teman-teman ngata-ngatain gitu dari output SPSS itu ya. Yang tidak hadir nggak apa-apa. Jadi hanya menambah nilai UPM saja ya. Jadi nanti saya bisa rank A minus, B plus, B sama C. Boleh katanya C ya, Pak Bu Sumaryati kalau nggak salah. Nah ini teman-teman naruh di sini, kemudian analyze general linear model, kemudian multivariat, klik ya. Kalau yang kemarin kan univariat ya, sekarang multivariat. Nah kemudian masukkan ya, dependennya itu kemampuan penalaran dan konsep ditaruh di kotak dependen di sini. Sedangkan yang model pembelajaran defect factor. Nah, kemudian teman-teman eh, seperti ini klik option yang ada di sini. Setelah itu pindahin A-nya ke kanan, ini ke kanan ya. Kemudian di checklist ini deskriptif, homogenitas, kemudian residual plotnya ya. Nah, kemudian setelah itu oke, continue oke, nanti keluar outputnya. Yang saya ambil hanya output untuk uji hipotesis saja ya. Nah, teman-teman yang pertama tadi ya, bahwa pengaruh A terhadap Y1 dan Y2 atau pakai bahasa perbedaan gini. Perbedaan Y1 dan Y2 berdasarkan A atau perbedaan Y1 dan Y2 di antara A1 dan O2 atau perbedaan Y1 dan Y2 ditinjau dari A gitu ya. Nah, itu kan model pembelajaran. Nah, ini pakai kata pengaruh. Yang kedua, terdapat pengaruh A terhadap Y. Artinya terdapat perbedaan Y1 di antara A1 dan A2. Yang ini pengaruh A terhadap Y2. Ya, terdapat perbedaan Y2 antara A1 dan A2. Kurang dari 0,05 berarti perbedaannya signifikan. Nah, ini adalah outputnya. Di output yang atas itu, yang ini ada beberapa metode, ini ternyata di bawah 0,05 gitu ya. Ada yang bilang satu saja, misalnya yang ini saja nih, salah satu saja sudah di bawah 0,5, jika nilai signifikannya 0,05 itu signifikan gitu ya. Nah, ternyata di sini untuk pengaruh A terhadap Y1 dan Y2 itu dilihat dari keempat nilai ini. Nah, kebetulan di bawah 0,05. Tapi ada yang bilang kalau hanya satu saja itu termasuk signifikan. Jadi tergantung literatur yang kita ambil aja ya pendapatnya. Nah, ternyata signifikan nih pengaruh A terhadap Y1 dan Y2. Atau untuk hipotesis perbedaan Y1 dan Y2 berdasarkan A. Kemudian hipotesis 2 dan 3 itu pakai ini tabelnya. Kalau ini pengaruh A terhadap Y1, berarti di bawah 0,05 signifikan. Pengaruh A terhadap Y2, 0,0 juga signifikan, gitu loh. Jadi untuk tabel ini adalah hipotesis yang nomor 1, yaitu pengaruh A terhadap Y1 dan Y2, atau perbedaan Y1 dan Y2 berdasarkan A. Sedangkan yang ini itu untuk hipotesis 2 dan 3, yang duanya adalah pengaruh A terhadap Y1. Itu signifikan.
Atau pakai kata perbedaan Y1 antara A1 dan A2. Kalau ini pengaruh A terhadap Y2 untuk hipotesis 3, itu masih di bawah, sama ya, di bawah 0,05, artinya terdapat perbedaan Y2 antara A1 dan A2. Jadi Bapak Ibu, teman-teman bisa pakai bahasa pengaruh, pakai bahasa perbedaan bisa. Nah ini, jadi hanya 3 hipotesis ya, sederhana. Ini rangkumannya ya. Nah ini bahasanya nih. Terdapat pengaruh signifikan A1 terhadap Y1 dan Y2 secara simultan. Atau kalau pakai kata apa? Perbedaan, nah, ini yang atau ya pakai kata terdapat perbedaan Y1 dan Y2 ya secara simultan berdasarkan atau ditinjau dari berdasarkan A. Nih, itu ya. Berarti ini. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan signifikan A1 dan Y1 dan A2 Y1. Maksudnya gini, ya ini. Ya, kalau mau diginiin, ya ini. Terdapat perbedaan Y1 antara A1 dan A2. Berarti A1 Y1, ya kayak yang kemarin kita belajar di apa ya. Pakai simbolnya gitu. A1 Y1 dan A2 Y2. A2 Y1. Ini. Untuk yang ini. Nanti kalau di buku aplikasi komputer tuh yang ini. Nah, saya modif ya, supaya teman-teman nggak bingung gitu loh, nanti di tesis kok A gitu. Kok bahasanya pengaruh, ya, kok bahasanya ini, gitu. Ada yang ini, ada yang ini. Jadi ya, pilih salah satu aja. Gitu teman-teman ya. Kalau ini gimana bacanya? Jadi terdapat perbedaan yang signifikan, kelompok siswa yang menggunakan model pembelajaran START, ya, sorry, terdapat perbedaan Y1 atau kemampuan penalaran ya di antara kelompok siswa yang menggunakan model START dan model Jigsaw. Gitu ya. Nah, ini sama juga yang ketiga tuh berarti pengaruh A2 terhadap pengaruh A terhadap Y2. Ya, yang tiga itu adalah pengaruh A terhadap Y2. Berarti perbedaan Y di antara A1 dan A2. Ya ini. Berarti A1 Y2 ya tanding dengan A2 Y2. Itu yang ini. Nah, gitu. Jadi ini sederhana ya, teman-teman. Tidak ada post hoc ya, karena A-nya cuma A-nya cuma 2 ya. Ini adalah MANOVA 2Y dengan variabel Y-nya 2. Sekarang yang 3Y. Saya buka dulu. Ininya filenya ada di eh ya, nggak bisa buka tuh. Nah, ini udah terbuka. Nah, teman-teman, untuk yang 3Y, tapi yang saya kasih contoh ini bukan eksperimen, ya, tapi nanti teman-teman tinggal diganti aja nama variabelnya. Jadi kalau nih, ya, judulnya ini MANOVA satu jalan, ya, MANOVA satu jalan, MANOVA satu jalan, 3Y, Y-nya 3, gitu. Nah, di sini apa judulnya? Ini bukan eksperimen teman-teman ya, karena di sini pekerjaan orang tua. Nah, ini namanya ad post facto. Sama, pokoknya analisisnya sama. Kalau seperti ini, misalnya diganti nih model pembelajaran, terus model pembelajarannya ada 3.
Nih, ya, misalnya start, jigsaw, sama konvensional. Nilai ujian matematika, fisika, biologi. Cara SPSS-nya, step-stepnya, bunyi hipotesisnya sama, cuma pekerjaan orang tuanya, kategorinya juga diganti dengan model pembelajaran. Karena kalau pekerjaan orang tua itu kan tidak ada treatment, kayak gaya belajar, gaya kepemimpinan gitu ya. Itu namanya ex post facto. Jadi sama-sama uji perbandingan, seperti layaknya eksperimen, tapi tidak ada perlakuan di situ. Pekerjaan orang tua, gaya belajar, gaya kepemimpinan kan sudah ada terbentuk, ya sudah terbentuk. Seperti itu, kita nggak mendesain, si peneliti tidak men-setting atau memanipulasi gitu. Men-setting bahwa pekerjaan orang tua ada yang tani, buruh, kan nggak. Memang sudah terbentuk seperti itu. Nanti kalau sekali lagi kalau eksperimen ininya diganti jadi misalnya model pembelajaran, ya, atau media pembelajaran gitu ya. Ini saya adopt dari internet ya teman-teman ya. Jadi saya belum ganti nama variabel X. Tapi caranya sama, bunyi hipotesisnya sama gitu ya, analisis datanya juga sama. Oke, pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai ujian matematika, fisika, dan apa nih biologi. Tuh, biologi. Ya. Nah, di sini ada 4 variabel, teman-teman. Variabel bebas yang satu, cuma pekerjaan orang tua, makanya MANOVA satu jalan. Dan Y-nya ada 3. Itu. Makanya Y-nya 3, di sini X-nya 1. Ya, jadi ada 4 variabel. Nah, untuk X-nya, pekerjaan orang tua, variabel bebas, atau X-nya itu A, bisa ya. A di sini, atau di sininya itu sebagai X-nya, kan variabel bebas ya. Oke. Nah, gitu. Ini X, gitu ya. Jadi misalnya disimbolkan dengan A dan ada 3 kategori. Ada tani, ada buruh, ada PNS. Nah, variabel terikatnya ada Y1 matematika, fisika, biologi. Nanti datanya seperti ini. Jadi ada responden 1, 2, 3 pekerjaan 1, 2 berdasarkan data dari masing-masing responden. Kalau cara di sini ya, cara SPSS-nya sebenarnya bisa pakai yang tadi untuk mengerjakan ini. Yang tadi yang Y-nya 2 bisa, cuma ini cara SPSS-nya berbeda bukan karena Y-nya 3, tapi memang cara SPSS-nya beda. Jadi teman-teman dengan data yang ini, walaupun Y-nya 3, A-nya 3, itu bisa pakai cara SPSS yang tadi, gitu ya, yang Y-nya 2. Ini saya ambil dari internet. Jadi di sini matematika, fisika, biologi. Nah, nanti ditaruh plek-plek di SPSS-nya ya. Jadi yang ditaruh di SPSS-nya ini. Jadi nggak digolongkan dulu 1, 2 gitu, enggak. Karena nanti dia ke bawah kan. 1 dulu, baru 2 gitu. Kalau ini langsung. Oke, nanti hipotesisnya ini teman-teman. Ya, jadi ini bunyi hipotesisnya nih. Aduh, ada yang singkat nggak? Belum dibikin. Jadi yang pertama ya, kan A-nya ada 3, Y-nya ada 3. Berarti pengaruh A terhadap Y1, Y2, Y3 secara simultan gitu. Atau kalau kata perbedaannya seperti ini. Gitu. Jadi pengaruh A terhadap Y1, Y2, Y3 secara simultan. Dan ini bahasa lain yang ini ya. Kalau yang ini bahasa lainnya terdapat pengaruh A ya terhadap Y1 ya. Kalau pakai perbedaan ini. Jadi boleh pakai pengaruh, boleh pakai perbedaan. Yang ketiga berarti pengaruh A ya terhadap Y2 atau perbedaan Y2 berdasarkan A ya, atau perbedaan Y2 di antara A1, A2, A3 sama aja. Kalau yang ini berarti pengaruh A terhadap Y3 atau terdapat perbedaan Y3 di antara A1, A2, A3 atau terdapat perbedaan Y3 berdasarkan A atau terdapat perbedaan Y3 ditinjau dari A gitu. Ya, jadi terserah teman-teman mau yang mana. Kalau ini adalah simple efeknya nih, saya kategoriin merah, biru, dan hijau. Kalau yang merah untuk Y1. Jadi kita bahas Y1 dulu. Jadi untuk yang ini berarti terdapat, jadi dua-dua. Kalau simple effect tuh pasti dua-dua ya, kayak ANAVA ya.
Jadi membandingkan dua rata kalau simple effect. Kalau ini terdapat perbedaan Y1 antara A1 dan A2. Kalau yang ini nomor 6 terdapat perbedaan Y1 antara A1 dan A3 dan Y1 antara A2 dan A3. Begitu juga dengan Y2. Terdapat perbedaan Y2 antara A1 A2, Y2 antara A1 A3, Y2 antara A2 A3. Jadi kalau di sini kalau pakai simbol A1 Y2 ya, rivalnya dengan A2 Y2. Belum pakai simbol itu ya. Nah, yang nomor 11 terdapat perbedaan Y3 antara siswa yang pekerjaannya orang tua A1 dan guru A2. Gitu ya. Ini Y3 A1 A3, ini Y3 A2 A3. Nah, jadi bunyi hipotesisnya bisa yang atas ini ya. Ini pakai kata atau ya. Atau kalau pakai simbol ya. Atau kalau pakai simbol gini, teman-teman. Jadi nih singkat sebenarnya cuma ini doang. Yang pertama itu secara simultannya pengaruh A terhadap Y yang satu. Yang nomor dua pengaruh A terhadap Y1 atau perbedaan Y1 ditinjau dari A. Ini Y2 ditinjau dari A. Ini Y3 ditinjau dari A. Gitu. Terus terdapat perbedaan Y1 antara A1, A2, antara A1, A3, A1, A3. Jadi yang merah ini berbicara tentang Y1. Ini Y2. Ini Y3 gitu intinya sih. Jadi makanya saya modif ya. Dan dari internet itu saya sederhanakan apa dengan simbol. Kalau kalau kalimat pusing ya, seperti itu. Nah, ini cara SPSS-nya jadi langsung aja ya responden itu satu dua dan ini Y-nya. Tapi di sini mau dikasih nama nih. Makanya di sini klik di ini kan di variable view-nya diklik di value-nya supaya satu itu tani, dua guru, tiga PNS. Jadi untuk menamai ya, di add pokoknya satu, klik satu, apa namanya labelnya tani, add, value-nya dua, labelnya buruh, add, klik add, nanti masih ke sini semua. Oke, kemudian balik ke sini, udah ada ya di sini. Udah ada nama variabelnya juga. Nah, kemudian analyze sama aja kan? Analyze dengan linear model, kemudian multivariat. Kalau kemarin ANAVA kan univariat, ya. Nah, kemudian klik matematika fisika biologi, ini kan Y1, Y2, Y3-nya ke dependent, pekerjaannya ke fixed vector. Sama ya kayak tadi. Kemudian di sini, kalau di sini klik model, klik custom, ya ini custom, kemudian continue. Continue. Kemudian diklik option, option tuh yang ini, ya sama kayak tadi, pekerjaannya dipindahin dulu ke kanan. Nah ini ke kanan, baru diklik descriptive, observe power, homogeneity test, klik continue, gitu. Kemudian klik post hoc ya karena A-nya tuh lebih dari satu ya, gitu. Itu post hoc. Ini klik post hoc tuh kayak apa namanya hipotesis simple effect-nya dipindahin ke sini, kemudian pakai yang kanan pakai yang ini klik ya Bonferroni klik continue klik OK nanti keluar outputnya yang saya ambil yang untuk untuk uji hipotesis saja ya. Jadi untuk hipotesis satu ini pakai ini, jadi tadi kan muncul output kalau hipotesis satu ini apa namanya diambilnya yang ini multivariate test. Nah di sini nih pekerjaan ya sama kayak tadi, sama kayak yang Y-nya dua ya, yang awal. Aduh, supaya nyambung. Nah ini. Nih, jadi ini pengaruh
A terhadap Y1, Y2, Y3. Kalau yang ada ini nih, Wiley trace, ya weak lambda, Wiley trace, Roy. Nah, ini keempat-empatnya itu di bawah 0,05 berarti hipotesis satu yaitu pengaruh A, itu kan A ya. Kalau eksperimen pekerjaan diganti model gitu ya. Model pembelajaran, pengaruh model pembelajaran ya kalau di eksperimen. Kalau ini kerjaan kan. Jadi pengaruh pekerjaan terhadap hasil belajar matematika, kemudian fisika dan biologi itu signifikan pengaruhnya ya. Terdapat pengaruh signifikan A pekerjaan terhadap Y1, Y2, Y3 secara simultan. Itu adalah untuk hipotesis yang pertama yang ini. 0,0 semua nih. Kemudian untuk hipotesis 2, 3, dan 4 dari output SPSS yang tadi itu diambil yang ini, test of between subject effect. Nah, di sini untuk hipotesis 2, 3, 4. Jadi pengaruh A terhadap Y1 ini signifikan, pengaruh A terhadap Y2 berarti signifikan, pengaruh A terhadap Y3 juga signifikan. Jadi untuk hipotesis 2, 3, dan 4. Ya, kalau pengaruh A terhadap Y1 artinya perbedaan Y1 di antara A1, A2, dan A3. Karena kan A-nya lebih dari 1. Ini Y2 di antara A1, A2, A3. Atau ditinjau dari ya atau berdasarkan pekerjaan gitu. Jadi dari output ini ya ini menghasilkan 3 hipotesis. Pengaruh A terhadap Y1, pengaruh A terhadap Y2, pengaruh A terhadap Y3. Kalau ini katanya kayak bahasa perbedaan ya, sama aja ya. Nah, kemudian uji lanjut dari multiple comparison sama kayak kenapa ada uji simple effect-nya ya. Nah, di sini berarti Y1 dulu nih, Y1 antara A1 dan A2, berarti yang ini. Kemudian perbedaan Y1 antara A1 A3, berarti ini. Terus terdapat perbedaan A1 ya, Y1 antara A2 A3, berarti yang ini. Tidak signifikan gitu. Kemudian yang ini terdapat perbedaan Y2 di antara A1 dan A2. Kita berbicara tentang Y2 ya. Ini signifikan. Perbedaan Y2 antara A1 dan A3 berarti signifikan. Terdapat perbedaan Y2 antara buruh A2 dan A3 berarti yang ini tidak signifikan gitu. Kemudian biologi ini terdapat perbedaan Y3 antara A1 dan A2 berarti signifikan yang ini. Kalau A1 dan A3 berarti signifikan yang ini. A2, A3 berarti yang signifikan yang ini. Itu udah beres. Jadi di sini hipotesis tadi kan 1 udah 2, 3, 4 berarti ini hipotesis 5, hipotesis 6 yang ini ya. Bentar, bacakan. Gitu ya. 5, 6, 7. Yang ini 8, 9, 10. 11, 12, 13 gitu. Ini teman-teman ya, ada di sini yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Seperti itu. Jadi kalau ada rangkumannya ya, itu ada di komputer lagi. Jadi intinya kalau tadi A-nya 2, Y-nya 2, berarti terdapat pengaruh A terhadap Y1, Y2 secara simultan, pengaruh A terhadap Y1, A terhadap Y2, jadi sederhana. Tapi kalau apa namanya? Kalau yang tadi A-nya 3, Y-nya 3, berarti terdapat pengaruh A terhadap Y1, Y2, Y3 secara simultan, terus pengaruh A terhadap Y1, pengaruh A terhadap Y2, pengaruh A terhadap Y3. Kemudian untuk simple efeknya perbedaan Y1 antara A1 A2, Y1 antara A1 A3, Y1 antara A2 A3. Kemudian kita bicara Y2. Terdapat perbedaan Y2 antara A1 A2, antara Y2 antara A2 A3 dan A1 A3. Kemudian Y3. Terdapat perbedaan Y3 antara A1 dan A2, A2 A3, A1 A3 gitu. Jadi itu teman-teman ya tentang apa namanya MANOVA. Coba kita kalau misalnya nih
Misalnya judul yang tadi ya, kita buat yang eksperimennya. Tapi kita desainnya agak kita bedakan ya. Misalnya Manova 2 jalan, 3 jalan. Coba. Ya, 3 jalan tapi A-nya 2. Coba. Yang ini, misalnya ini model pembelajaran. Ini kalau eksperimen ya, judul eksperimen. Pengaruh model pembelajaran, sini adalah misalnya tadi stat, ini jigsaw, ini kontekstual misalnya. Misalnya 2 aja deh. Nah, coba teman-teman kita iniin. Jadi di sini tetap judulnya adalah pengaruh pengaruh model pembelajaran atau A terhadap terhadap ini ya topik ini atau Y1, kemudian eh, topik fisika ini ya fisika atau Y2, kemudian dan Y3 biologi misalnya. Ini A-nya 2 ya misalnya biologi. Nah, di sini A-nya 1, 2, ininya sama nih. Jadi ini teman-teman. Jadi tetap Manova 1 jalan karena variabel bebasnya 1. Di sini dimodif eh, apa namanya 3Y dengan 2 A. A-nya 2 ya. Gitu. Berarti di sini hipotesisnya nomor 1 terdapat pakai kata pengaruh dulu deh. Pengaruh apa? A terhadap Y1, Y2, dan Y3. Tuh. Itu. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh A terhadap Y1. Terus terdapat pengaruh A terhadap Y2. Ini terdapat pengaruh A terhadap Y3. Berarti di sini kalau pakai kata atau, ya di sini kalau pakai kata perbedaan, terdapat perbedaan Y antar Y1 ya antara A1 dan A2. A1 A3, A2 A3. Nah, di sini gitu ya. Jadi Y1 ini Y2, A-nya tadi 1 ya, sorry. A saya 1 berarti ini 2, ini Y2. Y2 ini Y3. Nah, ini A1 A2. Pak, A-nya cuma 2. Nah, gini ya. Kalau pakai kata perbedaan ini Y1 antara A1 dan A2, Y2 antara A1 dan A2, dan Y3 antara A1 dan A2. Nah, perlu simple effect nggak, teman-teman? Kalau yang ini kan, ini belum simple effect nih.
Kali efek kan dua-dua ya. Nggak perlu ya, nggak ada poshok. Iya, Nggak ada Bu. poshok ya. Iya. Ya. Coba sekarang kita pakai yang A1, A2, A3, tapi Y-nya 2. Ya. Hmm. Nah, misalnya di sini model pembelajaran A, A-nya ada 3. Kita modif lagi nih. Jadi macam-macam teman-teman. A3 misalnya kontekstual. Gitu. Ya, itu. Nah, kemudian ini Y-nya cuma 2. Nah, gitu. Berarti ya kita ini ke bawahin aja. Kita pakai satu ini spasi yang dempet. Nah, di sini berarti pengaruh A terhadap Y1 dan Y2. Gitu. Gitu kan? Kemudian pengaruh A terhadap Y1 ini, oke. Nah, kemudian pengaruh A terhadap Y2. Yang ini hapus. Oke. Di antara A1 dan A2 ini. Jadi ini sebenarnya pengaruh A terhadap Y1 artinya terdapat perbedaan Y1 antara A1 A2, ya kan? Kita ini dulu deh, Y1 dulu berbicara Y1. Terdapat perbedaan Y1, nah, Y1 ya. Ini ada Y-nya 3 ya. Oh, Y-nya 2. Terdapat perbedaan Y1 antara A1 dan A2 yang di sini A1 dan A3 gitu kan. Ini ya. A1, A2, kemudian A1, A3, karena A-nya kan ada 3 ya. Kemudian kita ini langsung post hoc ya. Berarti di sini nggak usah pakai kata pengaruh nih, karena langsung post hoc dia. Sama bunyinya. Gini. Terdapat perbedaan Y1 antara A1, A2, terdapat perbedaan Y1 antara A1, A3, terdapat perbedaan Y1 antara A1 dan A2 dan A3. Nah, ini bahasa ini maksudnya ya, bahasa ini tuh maksudnya atau terdapat perbedaan Y1 dan Y2 secara simultan di antara atau berdasarkan A. Kalau pakai bahasa perbedaan ya. Nah, gitu. Kemudian ini kan Y1-nya nih. Nah, terus baru Y2-nya. Begitu. Ini Y2, Y2, Y2. Nah, gitu teman-teman. Ya. Nah, kalau pengaruh A terhadap Y1 masuk nggak? Coba. Masuk ya kayaknya ya. Pengaruh A, kan A-nya ada 3 kan? Ini harus ada nih. Pengaruh A terhadap, coba-coba ada nggak ya? Artinya apa? Terdapat perbedaan Y1 di antara A1, A2, A3. Perlu ya. Pengaruh A terhadap Y2. Gitu. Gitu. Jadi di sini kalau mau gampang pakai pengaruh dulu. Pengaruh A terhadap Y1 itu maksudnya apa? Terdapat perbedaan Y1 di antara ketiga A. A1, A2, A3. Nah, baru yang simple efeknya ini. Gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau ini berarti kan terdapat perbedaan Y2 antara A1, A2, 3. Atau terdapat berdasarkan A. Ini atau gini. Secara simultan ya biar teman-teman gampang ya. Di antara A1, A2, dan A3. Kalau ini terdapat perbedaan
Y1 gitu ya. Y1, Y1 tapi sendiri gitu ya. Tuh antara A1, A2, A3. Kemudian yang ini, oh salah. Ini kata atau, nah gini, baru yang hipotesis selanjutnya yang simple effect. Jadi dua dua dua. Nah ini kan masih tiga nih. Kita bicarakan tiga. Pakai kata pengaruh. Pengaruh A terhadap Y1 tuh berarti perbedaan Y1 antara A1, A2, A3 gitu. Bentar. Itu dulu ya. Saya apa kasih nama apa nih ya? Hmm, ya. Oke, ada lagi. Kalau tidak saya tutup. Berarti tugas yang penting udah dikumpulkan ya. Ada lagi Sudah. teman-teman? Sudah cukup? Oke. Sama-sama kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Udah ini, Bu? Udah belum nggak?